Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya simpulkan dari Al-Quran Surat Al-Zumar ayat 53 yaitu apapun masalah yang kita hadapi, jangan menyerah, tetapi mendekat, bertaubat dan tunduklah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan, karena jika kita mendapatkan nikmat Allah, maka hidup kita terasa tenteram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya simpulkan dari Quran Surat As-Zumar ayat 53 yaitu kita sebagai manusia dilarang berputus asa dan menyerah atas apapun yang terjadi, melainkan kita harus selalu bersyukur atas rahmat dan nikmat dari Allah. Karena sebanyak apapun dosa, pintu rahmat dan taubat akan selalu terbuka. Semua yang ada di dunia ini milik Allah, jadi sesimpel apapun kita harus selalu ingat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya pahami dari ayat Al-Zumar ayat 53, Allah itu maha pemaaf, seberapa besar dosa kita, pintu taubat akan senantiasa terbuka. Jadi janganlah kita berputus asa, marah rahmatnya Gusti Allah. Itu yang dapat saya pahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambut Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meneruskan syair selanjutnya. Masih ya repot kaya apa, masih ya ruwet kaya apa, masih ya sumpah kaya apa, ojo sampai lali marang Allah. Yang bisa saya pahami dari syair ini adalah sesibuk apapun kegiatan kita, hendaknya kita jangan sampai lupa kepada Allah. Salah satunya mengingat Allah itu adalah melaksanakan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu. Serepot-repotnya pekerjaan kita, jangan sampai lupa ataupun lalai dalam melaksanakan sholat fardu, karena sholat itu fondasinya agama. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita nggak akan bisa melaksanakan sholat, karena setan selalu berada di jiwa kita. Mungkin itu aja yang bisa saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan syair berikutnya. Kabeh kangungane Gusti Allah, yen ora nurut kate melo sapa, yen ora gelem nurut marang Allah, metuwa sangka dunya. Kesimpulannya, kita harus ingat kita ini ciptaannya siapa. Kita juga harus ingat bukan cuma kita, tapi seluruh alam semesta ini ciptaan Allah. Kita dilahirkan ke dunia ini tidak memiliki apa-apa, dan apa yang kita miliki sekarang ini itu semua dari Gusti Allah. Kita ini hitungannya nunut atau numpang di dunia ini, dan Allah itu Maha Penyayang dan nuntut ini itu kepada kita. Kita cuma disuruh bertakwa kepadanya, padahal banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terkadang kita ini lalai menyepelekan, menunda-nunda waktu ibadah, dan kita tidak pernah malu. Kita ini hidup di buminya siapa. Mungkin itu aja Ramayana yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak Pak. Ayo, dapat maju. Ayo lanjut. Melanjutkan syair berikutnya. Mula ngobrol ngaji ditemeni, mula ngobrol ngaji diati-ati, mula ngobrol ngaji dipahami, mula ngobrol ngaji dilakoni. Untuk kesimpulan yang bisa saya simpulkan, berisi larangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bermaksud membangkitkan sikap optimis pada manusia, sebab sebanyak apapun dosa-dosa, pintu taubat senantiasa terbuka. Taubat sendiri artinya menyesali perbuatan, tidak akan mengulanginya lagi, dan mengikuti dengan kebajikan. Karena setiap manusia pernah melakukan dosa dan tepatnya salah, namun jangan sampai membuatnya putus asa. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamban kangge kepapat, lamban kangge keliwat, ojo sampai putus asa. Sapa rahmati Allah Ta'ala. Ya. Temen Pon niku cukup. Bapak berikut. mungkin yang bisa saya pahami dari obrolan ini, kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala, karena Allah selalu memberi rahmat ke kita saat apapun keadaan. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satemene Gusti Allah nyepuro sakabehane dosa. Satemene Gusti Allah mohon nyepuro lan nyayangi kita. Seperti yang saya pahami dari Kedatus nomor 32 dan surat Al-Zumar, yaitu beberapa banyak dosa kita pasti dan harus yakin kita akan diampuni Allah. Allah itu suka kalau hambanya merasa masih punya dosa, masih punya kelemahan, daripada kita yang sudah merasa paling alim, hamba yang paling merasa paling lebih lah daripada yang lain, Paling pandai. paling alim dan lain-lain. Allah itu masih menyayangi hambanya yang lebih mau berintrospeksi kalau kita masih punya dosa. Sebab kita sebagai hamba tidak mungkin luput dari dosa. Yang namanya manusia lemah yang masih digoda dengan nafsu duniawi, nafsu amarah, nafsu macam-macam. Jadi kita sering-seringlah untuk sering kembali dan beristighfar, sehingga rahmat, insya Allah rahmat dan pintu ampunan kita akan diijabah.
Mungkin itu saja ya dari Iya. mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan syair berikutnya. Mula ayu tobat marang Allah, mula ayu nurut marang Allah, mula ayu taat marang Allah, mula ayu tunduk marang Allah. Yang dapat saya pahami dari tema surat Az-Zumar ayat 53, yaitu membahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar dan tak terhingga. Betapapun besar maksiat yang dilakukan seseorang, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih luas daripada dosa tersebut. Dan ayat ini merupakan larangan bagi umat Islam agar tidak lekas berputus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika putus asa sendiri merupakan salah satu akhlak yang tercela yang harus dihindari umat Islam. Orang yang berputus asa digambarkan sebagai sosok yang lemah iman, bahkan termasuk karakteristik orang kafir. Dan sikap putus asa memiliki sejumlah dampak negatif bagi orang yang bersangkutan. Sebab putus asa hanya akan merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, menguras emosi, dan menghambat potensi yang dimiliki. Karena itulah Islam menghimbau umat untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati seseorang sudah gagal, banyak bermaksiat, serta bergelimang dosa, pintu tobat dan kesempatan akan terus terbuka lebar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya pahami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan syair yang berikutnya. Masih padha kaya apa, masih ruweta kaya apa, masih sumpah kaya apa, ojo sampai lali marang Allah. Adapun kesimpulan yang saya pahami dari syair ini, yaitu dalam masalah kehidupan, meskipun kita sesibuk apapun, dimanapun tempat kita berada, tetap ingat dalam hati, yaitu sedetik apapun jangan sampai lupa bahwa rahmat Allah itu selalu menyertai kita. Kita itu susah kayak apapun, Allah itu masih ngasih jalan. Sama yang kita masih bisa berusaha, masih diberi akal sehat, pikiran maupun jasmani. Sebenarnya kalau ditarik lagi ke dalam, masih banyak dari saudara-saudara kita masih lebih di bawah kita. Makanya kita itu harus banyak-banyak bersyukur selama ini kita masih dalam lindungan Allah serta rahmat Allah yang tak terhingga. Mungkin dari itu aja kesimpulan dari syair ini, Yai. Mohon maaf kiranya kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada malam hari ini ingkang kawula taati Romo Yai serta rekan-rekan dari SPM 10, dan pada kesempatan hari ini di akhir-akhir bulan Syawal, mohon maaf saya belum bisa hadir seterusnya, tapi insya Allah di akhir-akhir bulan Syawal ini masih sangat terbuka pintu ampunan Allah. Biasanya sisa-sisa bulan itu sisa ampunannya masih sangat banyak. Atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita dan keluarga kita, khususnya guru kita Romo Yai beserta keluarga besar pondok, selalu dalam rahmat Allah. Amin. Dan dipermudah semua urusan duniawi dan tujuan akhiratnya. Pertama, melanjutkan syair dari rekan-rekan tadi kaitan dengan iling-ilingan Yai sama Quran surat Az-Zumar 53. Kabeh kagungane Gusti Allah, yen ora nurut kate melok sapa, yen ora gelem nurut marang Allah, metuwa saka dunya. Wah, pas saka dunya kok ke saya. Alhamdulillah semuanya dengan iling-ilingan Yai yang tentang rahmat yang harus kita cari dan kita gapai, dan pemahaman saya tentang Quran surat Az-Zumar 53, salah satu dari surat yang diturunkan di Mekah Al-Makkiyah. Pemahaman saya surat Az-Zumar ini adalah seruan pada umat manusia bahwa pintu ampunan Allah itu sangat terbuka. Jadi di sini pemahaman saya seruan pada semua rombongan pelaku maksiat, jangan khawatir, pintu ampunan Allah sangat terbuka, tapi dengan catatan yang benar-benar tobat nasuha. Kalau pemahaman saya untuk memberi gampang untuk pada diri saya, pemahaman tobat nasuha itu adalah dulu yang kita rasakan manis itu sekarang akan terasa pahit. Dulu yang terasa itu nikmat surgawi apabila kita melakukan maksiat dikit-dikit seperti apa yang pernah kalian lakukan ya, itu seperti nikmat surgawi. Tapi setelah kita tobat, benar-benar itu merupakan siksa neraka. Jadi yang dulu manis sekarang pahit. Itu pengertian saya tentang surat Az-Zumar, seruan untuk selalu melakukan tobat nasuha, bukan tomat habis tobat terus kumat. Tuh apa ya? Ya, jadi itu biasa. Jadi kalau pemahaman supaya ilmu Yai yang dicurahkan ke kita, ke saya pribadi terutama, belum bisa kita lakukan, sedikitnya kita bisa selalu beristighfar untuk mengikis doa-doa kita. Jadi kalau kita berlaku maksiat, jangan kita lengkapi maksiat itu dengan mau 5 meskipun sudah mau 3. Jangan sampai sekalian mau 5 nanti istighfar, jangan gitu. Semoga saya nggak melakukan ini juga. Dan tobat dari Yai tadi, salah satunya itu di surat Az-Zumar berkaitan dengan iringan dari Yai untuk membentuk manusia yang selalu optimis. Jadi dari Yai tadi tentang pimpinan yang terkecil di rumah tangga, kita harus selalu optimis bahwa semua kesalahan pasti diperbaiki dan akan menjadi lebih baik. Pengertiannya itu.
Dan apapun itu bisa terjadi selama kita benar-benar ikhlas untuk bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu pengertian saya tentang Quran surat Az-Zumar dan iling-ilingan dari Yai, serta syair nasihat dari Yai tadi. Memang jangan sampai kita dikeluarkan dari dunia, mau kemana kan gitu ya, tujuannya nanti kita jadi melang-lang buana. Mungkin itu pemahaman saya, dan selamat untuk adik saya Andi sama Vanda telah menempati rumah baru. Semoga benar-benar rumahnya selalu diterangi oleh nur Allah dan mendapatkan keberkahan bagi penghuni-penghuninya. Amin. Amin. Mungkin itu Yai, dan saya berharap saya pribadi dan rekan-rekan selalu berpegang teguh pada semboyan dari pondok pesantren kita Singapura Mufaridin, bahwa apabila kita melangkah jangan sampai kita surut ke belakang. Sekali layar terkembang harus terus berlayar. Maju lagi. Mungkin itu yang bisa saya pahami. Semoga apa-apa yang telah kita lakukan sebelum bulan Syawal akan untuk introspeksi kita supaya kita menjadi santri dari SPM yang lebih baik dan menjadi manusia yang benar-benar dibutuhkan, dihindarkan dari sifat riya dan kesombongan. Mungkin itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan syair berikutnya. Mula ngobrol ngaji ditemani, mula ngobrol ngaji diati-ati, mula ngobrol ngaji dipahami, mula ngobrol ngaji dilakoni. Untuk pemahaman yang bisa saya simpulkan, di mana kita sebagai manusia dan hamba Allah yang taat atau yang bertakwa, yang pertama kita harus sadar, yakin bahwa apa yang ada di dunia ini adalah karena keagungan Gusti Allah. Ada baik buruknya kehidupan kita pasrah aja, kita terus ikhtiar, terus bersyukur dan berserah diri pada Allah. Maka dari itu kita harus nurut marang dawuh Gusti Allah dengan selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka sangat merugi kalau kita sampai tidak mau nurut pada Allah dengan terus mengikuti majelis seperti malam ini. Ngaji ngobrol harus ditemani, ngaji ngobrol harus dihati-hati, ngaji ngobrol harus dipahami, serta sedikit-sedikit dan pelan-pelan ngaji ngobrol itu dilakoni. Karena kegiatan ngobrol kayak begini adalah bentuk kita mencari ilmu dan juga pengingat untuk kehidupan kita nanti. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang selalu mendapat ridho dari Gusti Allah, serta nantinya semoga kita semua kepundut dengan keadaan husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa saya pahami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf dan mengucapkan minal aidin wal faizin pada Pak Kiai dan Haji Wahab serta Bapak Ibu yang ada di sini. Saya mohon maaf atas nama keluarga dan pribadi karena saya banyak kesalahan mungkin sekali ataupun tidak sengaja. Terima kasih. Tidak ada salahnya. Jadi saya lama tidak kesini karena sebelum Lebaran saya full ngajar Pak Kiai dari Senin sampai Sabtu. Nah setelah Lebaran alhamdulillah berkurang dan saya senang bisa bergabung lagi dengan teman-teman saya di sini. Saya bisa menambah ilmu. Ternyata paling enak terakhir daripada paling depan. Jadi terakhir itu kita bisa mengambil kesimpulan dan mempelajari tentang semuanya ini. Kalau kita lihat dari yang quote-nya yang ada adalah gapailah rahmat Tuhanmu supaya tenang jiwamu dan tentram hatimu. Gapai rahmat. Nama saya Rahmadi kebetulan. Rahmat Allah itu sesuatu yang diberikan sama Allah. Sesuai dengan kalau kita baca ayat yang quote yang ditulis ini seperti ini. Hai hamba kang wis kebablas, hai hamba kang wis kelewat, ojo sampak putus asa saka rahmate Allah Ta'ala. Di awal diingatkan, karena pada saat ini di zaman banyak orang-orang yang kalau dia sedih, sedihnya keterlaluan, kalau dia senang, senangnya keterlaluan. Jarang ditemukan, ya mungkin ada lah, tapi tidak banyak manusia yang bisa di tengah-tengah. Bagaimana dia menerima senang dan susah tanpa ada rasa dalam dirinya. Itu yang sulit pada zaman sekarang ini. Karena media informasi terlalu cepat. Kita buka handphone, medsos, yaitu ada tetangga beli kulkas. Tetangga saya beli kulkas, tidak perlu lihat ke sebelah. Buka medsos lagi, oh tetangga saya baru kawin lagi, lihat lagi. Itu menimbulkan banyak hal, keinginan-keinginan yang tidak dapat kita bendung. Nah, disinilah fungsinya kita mengaji bertemu setiap malam Selasa. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk ngobrol, ngaji, diseriusi. Ngobrol, ngaji, hati-hati, dipahami, lalu dilakoni. Bukan hanya ditemani, bukan hanya hati-hati, bukan hanya dipahami, tapi harus dilakoni. Itu rumus yang terakhir dari Pak Kiai. Meskipun, mundur lagi ke belakang, meskipun repotnya kayak apa, ruwete kaya opo, sumpeke kaya opo, ojo sampai lali marang Allah. Caranya bagaimana? Kembali lagi paling akhir. Ayo kita ngobrol yang serius, ayo kita ngobrol yang hati-hati, dipergunakan betul. Ayo kita pahami sepaham-pahamnya kita. Dan akhirnya kita lakoni. Karena Allah itu maha yang menerima taubat. Meskipun bagaimanapun Allah selalu memaafkan kesalahan kita. Tapi jangan setelah dimaafkan, iya pasti Allah memaafkan. Lalu kita ulangi lagi dan ulangi lagi. Ya kalau istri kita yang di rumah dibaleni pengelur masih terima. Lah kalau Allah begitu kena istijab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis semuanya. Cukup sekali, cukup 2 kali. Jangan sampai ada 3 kali atau 4 kali. Fungsinya berkumpul dan mengaji adalah seperti itu, saling mengingatkan. Misalkan saya lupa, Haji Wahab tidak pernah lupa, kapan awak mau ngaji? Kapan awak mau teko mrene? Haji Wahab tidak pernah lupa mengingatkan saya, meskipun saya tidak bisa atau bagaimana, tapi saya berusaha. Bagaimana caranya tetap menjaga apa yang selalu dijaga oleh Pak Kiai sebelum ketika saya hadir, saya selalu mengingat apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh. Saya juga manusia sama dengan Bapak Ibu yang di sini. Saya juga kadang cinta dunia, kadang cinta akhirat. Tapi kalau disuruh pergi dari akhirat, emang kalau pergi keluar planet tidak ada masalah. Lah kalau mau dicabut nyawanya, ingat manusia mati sesuai dengan kebiasaannya. Betul ya Pak Kiai? Banyak berita umur 80 meninggal di prostitusi. Terus berarti dia sih ya, makanya kayak saya sering pergi, berarti saya ada kemungkinan meninggal di jalan. Iya, karena manusia meninggal sudah kebiasaannya.
nggak akan lewat. Yang paling saya impikan apa? Meninggal pada saat rakaat terakhir. Itu yang saya impikan. Itu yang paling saya impikan. Jangan sampai ya pengennya seperti itu, tapi harus kita biasakan kan. Nggak mungkin tanpa dibiasakan bisa terjadi itu semua. Maka gapailah rahmat Tuhanmu supaya tenang jiwamu, tentram hatimu. Tentram yang seperti apa? Ya kalau orang Jawa itu kan semeleh. Ada ya disyukuri, nggak ada ya disyukuri. Karena pada hakikatnya minum ini cuma 1 gelas kan, makan cuma 1 piring. Meskipun dia punya makanan, misalkan ada 5 bentuk makanan. Atau 1 piring, cuma 1 puluhan. Nah, 1 puluhan Pak Yai. Meskipun ada berapa menu, ada banyak menu, tapi cukup 1 piring sudah kenyang. Apa yang dicari lagi? Nah, dari situlah kita harus bisa menjaga, bagaimana kembali lagi menjaga ketenangan jiwa dari apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Makanya jaga betul yang sudah kita miliki hari ini, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dulu di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Supaya mudah supaya mudah mendapat rahmatnya Allah itu jauh ini ngeten. Sesuatu apapun urusan dunia jangan ditaruh di hati. Jangan sampai hati kita ini dijadikan tong sampah. Sifat iri ditaruh di hati jangan. Sifat takabur taruh di hati jangan. Urusan apapun di dunia, urusan dunia jangan ditaruh di hati. Lah hati ini isilah dengan sifat-sifat yang terpuji. Seperti sifat sabar, sifat qanaah, sifat bersyukur, tafakur. Jadi sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji diletakkan di dalam hati. Kalau urusan-urusan selain sifat yang terpuji, nah itu ditaruh di otak saja, tapi jangan di hati. Supaya apa? Nah, dimudahkan mendapat rahmatnya Allah yang maha suci. Ada mungkin hati ini diisi sebuah orang kali, sebab tong sampah itu nanti tempat penyakit dan ya lek wis akeh penyakit nah kira-kira kena komplikasi. Nah kalau sudah komplikasi ruwet diobati yang ini berdatangan dengan yang lainnya. Sangat sederhana, jadi kita lakukan kewajibannya saja. Niki wis buka hikam saja nih. Jadi sing penting wajib kita lakukan. Ada 3 hal yang akan diselamatkan oleh Allah, yaitu berzikir kepada Allah. Yang kedua, kalau kita ini masih bodoh, yang dilakukan apa? Wajib ngaji. Kalau nanti hasilnya ngaji ini sudah banyak, ini kewajibannya apa? Mengamalkan ilmunya. Jadi ini nek kapan bodoh utawa kapan rumangsa sik kathah sing dereng saged, nah ini harus semangat mengaji. Lho ngeten nek boten dikersakaken Allah boten saged ngaji. Nah niki menunjukkan bahwa Allah memberi rahmatnya, karunia-Nya, kekuatannya. Jadi kuwabe wis disiapkan kalau insya Allah mulai pikirannya supaya bisa memahami hatinya. Nah ini semua disiapi oleh Allah. Kalau bisa ngumpul seperti ini, berarti
bisa ngumpul seperti ini, inilah wujud adanya Allah cara ilmu tauhid. Wujud adanya Allah, bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu kalau terus memahami kebesaran Allah, akhirnya sadar diri. Jadi tasawuf itu diawali dari sadar diri. Dirinya sadar, awak itu kondi. Awak ternyata ciptaan Gusti Allah. Iso mangan, iso ngombe, iso mlaku krana kewelasan Gusti Allah. Seandainya boten diwelasi kalau Gusti Allah, kita setruk. Lek Allah mboten karep iso mlaku ya mboten saged mlaku. Kalau kita selalu membaca kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, hasilnya akan sadar diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lek wis sadar awake dhewe saka ndi diuripna Gusti Allah, diperintah apa, harus la apa, nggih. Akhirnya sadar. Akhirnya ngerti, oh kabeh iki saka Allah. Nah, itu dari awal melangkah tasawuf berikut. Sehingga urusan apa mau yang dilihat itu Allah, bukan makhluk, bukan yang bisa dilihat dengan mata. Oh, aku saiki lagi dikai kesulitan, wah iki karena Allah, hakikate Allah sing kene. Lah saiki PR iki, lah harus dijawab. Ya bisa, enggak bisa harus dijawab. Nah, kalau masih nyentuh sedikit-sedikit, lah bahannya diperbanyak. Ngaji nih itu diperbanyak. Ngaji diperbanyak. Nah, semua keilmuan itu supaya kita akan bisa mudah untuk menjawab semua soal yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau panjenengan melihat apapun itu melihat Allah, misalnya ngeten di kudu anake, mboten kira mangkel. Yes iki anjene ya anak bojo titipan saka Allah, iki amanah saka Allah, ya wis tak penting tak kandhani. Nggih, misalnya dipaksa titik-titik. Wong sing iso nyadarno ya Gusti Allah, sing iso gawe napa niku dadi apik iki Gusti Allah. Kalau misalnya Pak Hendra nih gitu, oh kon ben kok gak kok gak tak ulang, gak iso pinter, ini salah. Jadi manusia itu ya tadi kalau wis pinter, paham, mengamal kewajibannya mengamalkan ilmunya. Tapi yang memasukkan ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi guru, ustadz, kiai cuman menyampaikan ilmunya Allah. Ya tergantung Allah. Mulane lek matur bulang ya kudu donga, kate bulang ya kudu donga supaya Gusti Allah ridho, Gusti Allah napa maringi manfaat barokah napa sing disampaikan. Ya memang harus ngemis nah Gusti Allah, memang kelas kita itu ngemis, kita tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Insya Allah kalau sadar diri, inilah modal untuk menuju tasawuf. Jadi semua yang dilihat itu Allah. Dapat menungso iso ngerubah elek tadi api, wong Kanjeng Nabi contohnya biar nabi pamane juga wis nyaluk barang gitu. Ya, tapi Gusti Allah dari ngesakaken nggih mboten saged. Mulane Kanjeng Nabi niku sangat amat tepat menjadi uswatun hasanah, contoh sing bagus. Ketika umat ini melarat niru Kanjeng Nabi, ketika umat ini miskin niru Kanjeng Nabi waktu miskin, ketika umat niki dikai rezeki akeh sugih niru waktu sugihne Kanjeng Nabi, semuanya komplit nggih. Contone nggih pun dicontohi kali Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sadar diri semerap awak iki teko endi sing dadekno sapa diuripno ke dunya iki dikongkon la opo kan ngoten dikongkon la opo, ini tugas pokok. Karena bisa jalan semua itu butuh pondok sehingga apa golek dunya kayak ningkatno wawasan keilmuane, digawe merjuangno agamane Allah nggih, digawe napa jeroaken kualitase nggih amal
amal soleh, sedekah, zakat dan lain sebagainya, supaya tergolong menjadi hamba Allah yang beruntung. Dari Gusti Allah napa? Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Makanya yang awal itu tauhid. Illal ladzina amanu, bisa iman kepada Allah itu karena tauhid. Jadi jerep na tauhid niku padha napa? Nambahi bobote keimanan. Berarti bisa dengan tauhid yang kuat, imannya kuat, ya. Wong iman itu rasa iman. Nah, jadi awal melangkah ya tauhid ini. Berarti lek tauhid kuat, nggih akan napa? Keimanane kuat. Soalnya ngeten. Jadi syariat itu ada 3 disiplin ilmu. Sudah berapa kali kalau sampaikan, ada 3 disiplin ilmu. Yang satu ilmu tauhid, yang 2 ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi lek jenengan iki dereng saged tasawuf ya salate piye? Wong madhep ambek sing gak ketok. Didelok. Tapi lek ndelok Gusti Allah mboten pakai napa? Mata dohir, harus memakai mata batin. Nak lucu lah. Saat ini jenengan bayang nih saya ini umur saya ketrek belum bisa ndelok Gusti Allah. Ya apa terus? Nah terus ndelok iki sapa? Allahu Akbar. Makanya sakjane sembahyang niku angel. Sakjane salat niku angel. Mosok wong sing ahli dalil belum tentu salate niku bagus. Kadang Allahu Akbar iki krana belum makrifat isih eling liyane. Sing bojone akeh ya eling bojone, sing utange akeh eling utange, sing sedekah kadang-kadang nggih eling sedekah. Oh saking pintere setan. Tapi setan itu mboten hebat. Karena setan tidak bisa masuk surga. Kalau setan hebat bisa masuk surga. Yang hebat manusia. Nah, kata lihat. Sakit dipahami ya. Nggih, mulane mboten asal kuwatir, wedi digodha setan tak boleh. Setan itu tidak hebat. Mek pinter tok. Pinter bodoh. Karena setan pengalamannya banyak. Setan wis umur ribuan tahun, jenengan si umur napa saya ketahui. Mulane setan mboten asal disubali, krono pinter. Jadi donga mawon. Tapi kenyataan di lapangan, kenyataan itu malah hebat. Setan itu mboten supaya atuh, malah ditekakno setan kan. Gitu. Setannya ditekakno. Paham Pak itu? Kayak apa? Ya budaya sing nekak-nekakno setan itu. Lho iya kene wong agama iku ndonga supaya adol setan. Ya malah ditekakno setan iki, malah seneng. Kok setan iki gak teko gak dadi lho. Ngoten. Lho, tapi nggih mboten asal dibenci didongakno mawon karena itu masih gelap. Nggih. Didongakno muga-muga nggih cepet angsal hidayah Gusti Allah. Bisa dipahami nggih? Dadi urip niki misale jenengan enggak ada juga kok bodoh, ya wis gak usah menyesak. Bodoh yang penting lek sik durung iso ya ngaji nak. Mboten mawon, mboten sarapan. Lah sepinter nggih sampean kenging mulang. Kados Pak Endra ngeten iki, mulang. Tapi kados Pak Endra mulang ya loro gawe ini lek diniati ngamalno ilmu ya oleh ganjaran, lek diniati oleh bayaran ya oleh bayaran tok niku ceritane. Nah, masih sing jenengan kerja dengan rokok niku. Oh iya, wong iki ambek digawe berjuang. Cek iso andil nanggane pesantren. Nggih apik, oleh ganjaran lek jenengan niate nyambut gawe tok yo oleh bayaran tok itu. Nah, itulah perbedaannya orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Mugi-mugi setiap obrolan Gusti Allah paring ridho, Gusti Allah dadosaken ilmu amalan ingkang manfaat barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Muga-muga kita sekeluarga sanak putu selalu di
Duka kali Gusti Allah paringi selamat, sukses, makmur dunyane lan akhirate bisirril Fatihah.